Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan hasil ringkasan dari PPT kami. Baik, langsung kita saja langsung. Makna dari makna. Istilah meaning telah menjadi bahan masalah filosofis yang telah menimbulkan perselisihan antara filsuf. Oleh karena itu, sudah banyak filsuf dari banyak latar belakang keahlian yang berbeda mencoba untuk mengasih kata meaning. Contohnya Bertrand Russell yang ia mengatakan semua konsep kata memiliki arti lain karena kata adalah sebuah objek yang dapat dikatakan sebagai simbolis dalam sifat logis mereka sendiri yang disebabkan oleh sifat kalian objek tersebut dinamakan sebagai properti. Hal tersebut dinamakan sebagai denotasi. Dan juga untuk menurut Ludwig Wittgenstein yang mengatakan sebuah proposition yang memiliki arti yang masuk akal akan selalu memiliki konteks yang dapat merupakan nama suatu makna, sehingga nama tersebut dapat memaknai suatu objek, sehingga objek tersebut adalah makna itu sendiri. Dan juga menurut Harry Levi Holdsworth mengatakan bahwa makna adalah fakta yang dihasilkan dari rangkaian reading kreatif yang terjadi dengan pembangkitan respon total oleh stimulus parsial, sehingga makna adalah hubungan unik objek antara berbagai jenis objek yang dihubungkan melalui pengalaman. Jadi, menurut Russell, ia mengklasifikasikan makna sebagai the empirical validity of a statement. Sedangkan Wittgenstein mengklasifikasikan makna sebagai the empirical verification of a statement that contain conceptual element in experience, knowledge, or judgment. Dan Hollingworth yang mengklasifikasikan makna sebagai unique relation between various types of object. Jadi, pada video ini kami akan menjelaskan dua teori yang digunakan oleh ilmuwan, yaitu teori semantik dan teori fondasional. Teori semantik akan membahas deskripsi suatu kemungkinan bahasa atau tata bahasa yang ditetapkan sebagai sistem semantik abstrak di mana simbol dapat dikaitkan dengan aspeknya. Teori fondasional membahas deskripsi fakta menurut psikologis dan sosiologis seseorang atau kelompok di mana salah satu sistem semantik abstrak disebut digunakan. Sudah jelas ada distingsi pada pernyataan seperti apa maksud dari atau arti dari simbol itu dengan berdasarkan fakta apa tentang orang atau kelompok itu yang memiliki arti itu. Distinksi ini dapat dilihat pada kasus seorang antropolog yang melakukan analisis tata krama meja. Apabila seorang antropolog memiliki ketertarikan dalam semantik suatu bahasa, maka tugasnya adalah mengatakan jenis ekspresi apa yang memiliki makna berbeda dari bahasa tertentu dan ekspresi apa yang memiliki makna apa. Atau antropolog bisa dia lebih tertarik pada untuk menjelaskan esensi dari sifat sopan santun desa tersebut. Oleh karena kriteria tersebut, antropolog mulai mengandalkan sebuah konstruksi analogi mengenai teori fondasional agar pendidikannya menjadi lebih menarik. Akan tapi ia juga mungkin tertarik pada dua pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, akan dijelaskan lebih lanjut teori-teori semantik dan teori fondasional. Mengingat bahwa tidak ada dua bahasa yang berbeda, memiliki sama. Jadi, masalah yang akan dihadapi adalah munculnya pemahaman yang berlawanan mengenai bahasa tersebut. Masalah ini memiliki solusi yang relatif mudah, meskipun benar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia adalah hal-hal yang berbeda. Banyak orang berasumsi semua bahasa itu pasti memiliki bentuk semantik yang sama. Maka untuk selanjutnya akan memperkenalkan banyak pendekatan teori semantik untuk suatu bahasa. Untuk menjelaskan arti atau makna dari ekspresi suatu bahasa, maka sesuatu ilmuwan memiliki tugas untuk menjelaskan bagian-bagian yang signifikan secara semantik dari sebuah kalimat. Maka penjelasan teori semantik akan dimulai dari teori semantik klasikal yang berkembang pada abad ke-20-an. Teori referensi sekarang kita masuk teori referensi. Teori referensi adalah teori yang menggabungkan ekspresi dengan hasil kontribusi dari ekspresi tersebut untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat, di mana ekspresi tersebut terjadi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Gottlob Frege yang pada saat ia memformulasikan logika yang memadai formalisasi kesimpulan matematika. Kita tahu bahwa kalimat 1A adalah benar, 1B adalah salah. Perbedaannya terletak pada ungkapan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sudah jelas dengan fakta bahwa Joko Widodo ada 6 orang dari seorang yang benar-benar orang presiden, sedangkan Prabowo Subianto bukan. Maka ungkapan dapat memiliki referensi yang akan mengkontribusi komposisi kalimat tersebut. Akan tetapi, teori referensi memiliki kekurangan. Coba lihatlah kalimat 2A dan 2B. Ini kedua kalimat tersebut benar dan persis. Hanya berbeda pada ungkapan Coldata dan Renata. Apabila diteliti lebih lanjut, kalimat 2A menyatakan hal yang sepele, sedangkan kalimat 2B menyatakan hal yang kemungkinan informatif. Hal itulah yang tidak dapat ditangkap hanya menggunakan teori referensial saja. Untuk melanjutkan penjelasan mengenai teori referensial akan diperkuat kalimat tersebut menjadi kalimat seperti 3A dan 3B. Sudah jelas kalimat kelompok 3A, 3 dan 2 masih mengungkapkan referensi yang sama, tetapi nilai kebenaran pada kelompok 3A dan 3B karena seseorang dapat mengetahui bahwa Coldata memiliki jantung tanpa mengetahui Coldata memiliki organ lain seperti ginjal. Maka ditarik bahwa kalimat kelompok 3 tersebut harus memiliki nilai yang melampaui referensi. Kalimat 3A dan 3B dapat memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Walaupun memiliki struktur hampir identikal, maka kalimat yang tersebut dikatakan memiliki konteks yang tidak ekstensional. Artinya, terdapat urutan atau tempat yang dapat mengubah nilai kebenaran apabila terjadi perubahan pada letak substitusi referensi. Kalimat kelompok 4 adalah kalimat yang menunjukkan kalimat yang berbeda pada substitusi kalimat referensi. Akibatnya, memiliki nilai kebenaran yang berbeda.
Jadi, yang dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya, teori semantik dapat menetapkan banyak nilai, bukan nilai kebenaran saja, untuk memberikan gambaran nilai yang dapat digali, dapat dikonklusi pada klaim kelompok 5 ini. Klaim-klaim dari kelompok 5 ini juga menunjukkan bahwa adanya objek yang mempengaruhi makna dari suatu kalimat, dan juga properti modal dan properti epistemic. Semua hal tersebut biasanya dipanggil sebagai proposisi. Dalam teori proposisi, masalah yang dijumpai pada teori referensial dapat dipecahkan. Nah, sekarang untuk teori relasi antara konten dan referensi. Untuk mencari relasi antara konten dan referensi, maka kita perlu melakukan penyelidikan melalui suatu kalimat. Dalam penyelidikan ini, kita juga dapat menemukan hubungan antara proposisi apa yang diartikan dari suatu kalimat dengan nilai kebenaran dari suatu kalimat. Poin yang dapat didapat pada kelompok 4 dan 2 adalah kalimat dapat mempunyai nilai kebenaran sama walaupun proporsinya berbeda. Maka proporsi adalah objek dari kepercayaan yang berkorespon dengan informasi yang disampaikan. Maka akan tetapi menurut pandangan Friedgen bahwa sense dapat mendukung referensi. Menurut dia, dua ekspresi substansial I dan I aksen dapat memiliki konten yang sama dan memiliki referensi yang sehingga suatu kalimat yang mengandung substitusi I dan I aksen akan memiliki konten yang sama. Akan tetapi pasangan kalimat tersebut kemungkinan memiliki perbedaan dan kebenaran. Maka dari itu tidak ada ekspresi I dan I aksen dalam sebuah konten, harus menggunakan referensinya kepada ekspresinya sendiri beserta kalimatnya. Baik, untuk Sasin akan dilanjutkan oleh Rizky Alal. Oke, makasih Brian. Pada bagian ini, bagian C menjelaskan tentang karakter, konten, konteks, dan keadaan. Jadi dalam teori semantik ini ada teori yang menganalisis karakter, konten, konteks, dan keadaan. Karena pada tiap bahasa memiliki kata ekspresi yang dapat mereferensikan hal yang berbeda. Dalam satu keadaan atau situasi yang berbeda, maka dibuatlah formula relasi antara karakter dan konteks, yang nantinya akan menjadi konten yang menunjukkan pada referensi. Lalu, untuk menjelaskan gambar nomor 1 tadi, ekspresi yang mengandung karakter apabila diketahui konteksnya dapat menentukan kontennya. Teori ini kedudukan karakter dan konteks merupakan dua hal yang sangat penting. Tapi hal yang penting lagi adalah untuk dapat menjelaskan distingsi bila ada, dan menyajikan alasan kenapa ekspresi dapat memiliki karakter dan konten yang relatif terhadap konteks. Pelajari kalimat 6A tersebut. Dan pada kalimat 6A itu menunjukkan bahwa sebuah referensi dari suatu ekspresi pasti selalu bersifat relatif, bukan hanya pada konteks dan ucapan, tapi juga sirkumstasi evaluasi. Kalimat 6A menunjukkan bahwa konteks dari ucapan dan dampak dari sirkumstasi evaluasi adalah hal yang terpisah. Frasa dalam 100 tahun dapat memiliki dampak pada sirkumstasi evaluasi dengan mengubah keadaan dunia yang relevan dengan evaluasi kebenaran dan ketidakbenaran suatu kalimat, akan tetapi masih menggunakan konteks pengucapan yang sama. Masih berhubungan pada penjelasan sirkumstasi, evaluasi sebelumnya kalimat kelompok 7 ini, apabila benar pernyataan kota terpadat di Indonesia akan mengubah referensi ke Surabaya, jadi yang ditarik adalah kepikiran bahwa pernyataan kota terpadat akan mengacu hal yang berbeda sehubungan dengan keadaan yang berbeda. Jadi pernyataan tersebut dinamakan sebagai non-regret designator. Lalu pada bagian D, terdapat semantik pada perbedaan dunia. Jadi pada teori perbedaan dunia ini, intention adalah hal yang memiliki pengaruh pada kalimat referensinya. Karena intention adalah proposisi yang diungkapkan oleh kalimat yang kemudian akan menjadi sebuah fungsi dari macam dunia yang seterusnya akan menjadi nilai kebenaran, seperti besar atau salah. Untuk intention ini seperti predikat yang simpel, seperti berwarna merah adalah fungsi dari dunia ini. Fungsi dari dunia optik tersebut menjadi nilai kebenaran dari kalimatnya, yang dimana pada setiap dunia tersebut harus benar. Apabila objek tersebut benar-benar merah, dalam pengertian tersebut dapat ditarik bahwa intention adalah bagian dari teori referensi sebelumnya. Nah, sekarang akan memasuki permasalahan dari teori ini. Pada kalimat 8A dan 8B memiliki intention yang sama, dan menurut teori ini memiliki konten yang sama. Tapi bila diubah menjadi kalimat 8C dan 8D, menurut teori ini memiliki perbedaan cara substitusi ekspresi yang memiliki konten yang sama, yang memiliki nilai kebenaran yang berbeda, sama seperti kalimat 3A dan 3B sebelumnya. Untuk memecahkan masalah dari kalimat kelompok 8, teori semantik yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, sebuah pemikiran yang wajar kalimat 8A dan 8B memiliki konten yang berbeda, karena menyatakan dua hal yang berbeda. Karena mengekspresikan dua hal yang berbeda, teori ini menganggap preposisi sebagai terstruktur, memiliki konstituen yang mencakup makna dari ekspresi yang mengungkapkan preposisi yang relevan. Lalu teori ini sangat bergantung pada hal-hal macam apa yang merupakan konstituen dari preposisi dan tidak mencampuri dengan pandangan lain. Tapi ada pandangan lain yang dapat digunakan untuk teori ini, yaitu pandangan milenialisme. Bahwa objek nama sederhananya adalah makna. Akan tetapi, kedua pandangan ini menghadapi masalah, yaitu dengan adanya keberadaan objek nama kosong. Contohnya istilah vulkan
Dengan pandangan ini, memaksakan nama kosong itu dengan memiliki konten. Sekarang kita akan menggunakan pandangan tersebut untuk menyelesaikan teka-teki Frege. Ini kalimat kelompok 9 ini sama dengan kalimat Kordata dan Renata sebelumnya. Pandangan Russellisme berpikir bahwa intuisi pada kalimat kelompok 9 dapat berbeda berdasarkan kesalahan yang dijelaskan dalam hal kebingungan antara posisi dan dari kalimat dan posisi dari pembicara. Tetapi pandangan Russellian mengatakan kalimat tersebut benar-benar berbeda dalam nilai kebenaran dengan melepaskan gagasan bahwa kalimat yang berbeda hanya dalam substitusi nama konten harus mengungkapkan proposisi yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke teori mentalis. Selain teori semantik, sekarang memasuki teori fondasional. Teori ini dapat menentukan fakta berdasarkan ekspresi kealamian suatu bahasa yang memiliki sifat semantik yang dimiliki mereka sendiri. Teori fondasional menjawab permasalahan pada teori semantik tanpa menggunakan fakta mengenai ekspresi konteks semantik, tetapi teori fondasional ini perlu dikategorikan karena ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan karena terdapat pandangan yang mempercayai ekspresi linguistik mewariskan kontennya dari konten keadaan mental atau internal, sedangkan kategori lain mempercayai kontennya diwariskan dari non-mental atau eksternal. Nah, lanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori mentalitas. Jadi pada kategori kondisional ini yang beraliran metalis ini mereka menganalisis mereferensikan linguistik dengan kaitannya. Dengan jenis referensi yang lain ini adalah angka awal dalam memberikan penjelasan tentang dasar-dasar referensi linguistik yang nantinya akan membantu penjelasan yang mendasar pada konten yang bersifat mental. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan sifat dari suatu makna dalam kaitannya dengan keadaan mental karena ini bersifat mental. Akan ada banyak pendekatannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Vito. Baik, saya akan menjelaskan pendekatan pertama yaitu program Gaussian. Ia mengembangkan sebuah teknik analisis dengan aturan bahwa makna itu sendiri dapat dianggap sebagai konjungsi dari dua klaim di bawah ini. Intinya, tesis ini dapat mereduksi makna dari konten yang dimaksud oleh pembicara, seperti menanyakan suatu hal tidak sama dengan suatu hal lainnya, akan tetapi pada segi tertentu artinya. Artinya, proposisi yang disampaikan oleh pembicara sudah mengandung proposisi yang diungkapkan oleh konteks kalimat sebelumnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemaknaan pembicara tidak bisa bergantung pada soal niatan orang untuk menimbulkan keyakinan tertentu, melainkan kalimat itu sendiri harus berniat menimbulkan keyakinan tertentu. Seseorang tidak hanya harus bermaksud membuat seseorang membentuk suatu keyakinan, tetapi juga bermaksud agar mereka melakukannya atas dasar pengakuan mereka terhadap maksud pembicara. Akan tetapi, program Gaussian juga menghadapi masalah. Ketiga kasus tersebut menanyakan apakah ada hubungan antara makna pembicara dan efek yang dimaksudkan cukup stabil untuk mendasari analisis yang dibayarkan Grice ini. Ini adalah alasan utama program Gaussian tidak berhasil. Selanjutnya ada C, makna, kepercayaan, dan konvensi. Berikut ini adalah teori alternatif dari program Gaussian, lebih menuju terhadap hal keyakinan daripada maksud pembicara. Cara teori ini adalah menganalisis makna dalam hal konvensi yang mengatur keteraturan tersebut. Teori ini digunakan apabila seseorang mungkin mencoba menjelaskan makna linguistik secara langsung dalam kaitannya dengan konten representasi mental. Mungkin dengan memikirkan pemrosesan bahasa sebagai pasangan ekspresi linguistik dengan representasi mental, orang kemudian dapat memikirkan arti dari ekspresi yang relevan untuk individu itu sebagai yang diwarisi dari konten representasi mental yang sudah berhubung erat. Akan tetapi, pandangan ini tidak banyak yang mendukungnya karena pandangan ini bersifat alami bagi siapa saja yang mendukung tesis yang dipegang secara luas bahwa kompetensi semantik harus dijelaskan oleh semacam representasi internal dari fakta semantik. Untuk kategori non-mentalis, ada causal origin. Teori ini berpendapat sebuah nama dapat dijelaskan dalam segi historis. Sebuah eksplanasi yang benar untuk suatu nama dapat dibagi menjadi penjelasan pengenalan nama sebagai referennya. Akan tetapi, masalah dari teori ini adalah adanya kasus nama ke jenis kosakata lain. Misalnya istilah air diperkenalkan dengan adanya molekul H2O. Kenapa istilah tersebut menjadi referen untuk zat tertentu dan bukan untuk cairan pada umumnya? Kedua yaitu maksimisasi kebenaran dan prinsip charity. Teori ini bertujuan untuk mempertahankan penekanan pada hubungan antara ekspresi dan dunia, memberikan peran sentral pada prinsip charity yang menyatakan bahwa penugasan makna
Yang tepat untuk ekspresi bahasa subjek adalah penetapan makna yang memaksimalkan kebenaran ucapan subjek. Ide dari teori ini adalah bahwa upaya untuk menyatakan fakta berdasarkan ekspresi mana yang memiliki makna tertentu untuk subjek akan menghadapi semacam dilema. Solusi untuk dilema ini adalah kita harus mendefinisikan keyakinan dan makna bersama-sama. Dalam kerangka fakta ketiga yang independen, fakta bahwa keyakinan seseorang dan makna kata-katanya adalah yang seharusnya untuk memaksimalkan kebenaran, keyakinan, dan ucapannya. Tetapi masalah dari teori ini adalah kekhawatiran bahwa persyaratan untuk memaksimalkan kebenaran ucapan subjek tidak cukup untuk menentukan makna dari ekspresi bahasa subjek, karena akan ada banyak interpretasi berbeda pada bahasa subjek. Yang ketiga yaitu referensi magnetisme. Teori ini berdasarkan model teoretik argumen yang dikemukakan oleh Hilary Whitehall Putnam, yang argumennya menunjukkan bahwa ada sangat banyak perbedaan dalam penetapan referensi untuk ekspresi substantif bahasa manusia yang membuat semua ucapannya benar. Argumen Putnam ini menjelaskan bahwa penetapan konten terhadap ekspresi bahasa adalah tetap dengan memilih interpretasi yang terbaik untuk secara bersama-sama memenuhi batasan maksimisasi kebenaran. Yang keempat yaitu keteraturan dalam penggunaan. Teori ini datang dari pemikiran Horwitz bahwa penerimaan seseorang terhadap makna kalimat diatur oleh suatu aturan tertentu, dan pada kasus penerimaan ekspresi yang tidak ambigu, terdapat hanya satu keteraturan penerimaan yang dapat menjelaskan semua penggunaan ekspresi. Jenis keteraturan penerimaan yang relevan akan bervariasi tergantung pada jenis ekspresi yang maknanya dijelaskan. Lalu yang terakhir yaitu norma sosial. Teori ini menjelaskan makna ekspresi bagi seorang individu dalam kaitannya dengan sifat-sifat penggunaan istilah tersebut oleh hukum yang menjelaskan penggunaan kata oleh individu ke norma-norma yang dalam suatu masyarakat mengatur penggunaan istilah yang relevan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.